Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramati al-Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tidak putus-putusnya kepada kita, sehingga kita pada maghrib ini dapat kembali bertemu di dalam acara kajian yang diadakan di masjid kita yang tercinta, Masjid Babus Salam ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa hendaknya tercurah kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam hormat kita kepada keluarga dan para sahabat beliau dan kepada umatnya yang patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, di dalam hidup ini kita senantiasa dari waktu ke waktu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita mengajarkan sebuah doa yang barangkali doa ini sudah populer dan sudah sering kita baca. Tetapi mari kita renungkan, kita tadabburi makna dari doa ini. Nabi mengajarkan kepada kita doa yang ringkas dan singkat, padat, tetapi mengandung makna yang sangat esensial bagi kehidupan kita. Dalam doa itu disebutkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon pertolongan, tolong bantu aku untuk ingat dan berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bantu pula aku untuk selalu menjadi hambamu yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan bantu pula aku untuk supaya dapat beribadah dengan cara yang baik. Jadi untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah, kita butuh bantuan Allah, kita butuh pertolongan Allah. Begitu juga untuk bersyukur, kita butuh bantuan Allah. Untuk beribadah dengan tertib dan baik, kita butuh pertolongan Allah.
Jadi setiap waktu kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah itu tidak akan terjadi semua. Bukankah di dalam surah Al-Fatihah minimal 17 kali kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi hidup kita ini memerlukan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa sukses hidup di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, tahun Masehi, yaitu tahun 2025. Tahun 2024 sudah kita tinggalkan dan kita tidak akan bertemu lagi dengan tahun itu. Tahun 2024 membawa catatan-catatan tersendiri bagi diri pribadi kita masing-masing. Yang penting, apakah kita dapat menjadikan tahun yang baru ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu para ulama mengajarkan pula doa yang bagus untuk kita dalam menghadapi pergantian tahun. Apakah itu tahun Hijri atau tahun Masehi, dua-duanya kita pakai di dalam kehidupan kita. Tahun Masehi kita gunakan untuk kehidupan dunia kita. Tahun Hijri kita gunakan untuk kepentingan ibadah dan akhirat kita. Allahumma ja'al hadzal 'amal jadida 'ama khairin wa barakah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am al-jadid wa na'udzubika min syarri hadzal 'am. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang paripurna pada tahun yang akan datang, pada tahun sekarang ini. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan tahun yang sedang kita jalani ini. Saudara-saudara, ada firman ilahi ya, dalam surah Ali Imran ayat 140. Ayat ini sebetulnya adalah bagian daripada khutbah wada Nabi di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Ketika itu Nabi melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada. Firman ilahi itu adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami akan pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syahid dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 140. Kemudian kita perhatikan lagi surah Asy-Syura ayat 45. Di situ Allah menyebutkan wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim. Kata Allah, dan kamu nanti akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk dan merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, pandangan yang letih. Dan orang-orang yang beriman akan berkata ketika itu, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Surah Asy-Syura 45. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang merugi itu. Zaman berubah, musim akan berganti.
Nabi mengatakan dalam khutbah wada'nya, cuplikan dari khutbah wada' dengan mengatakan, innaz zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman atau waktu itu beredar. Nabi mengatakan ini di hadapan lebih kurang 124.000 jemaah haji pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah yang haji bersama-sama beliau ketika itu. 89 hari sebelum Rasulullah tutup usia. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang tercinta ini, mengingatkan para sahabat tentang banyak hal. Khutbah wada itu cukup panjang, banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah dan cukup komplit, komprehensif. Salah satu di antaranya adalah ketika Nabi mengatakan innaz zamana qad istadar, yaitu salah satu di antara konsep Islam adalah pengertian tentang pergantian waktu, peredaran zaman. Bulan Zulhijjah sendiri adalah bulan terakhir, yaitu bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriah. Jadi Nabi SAW memasukkan konsep pergantian waktu dalam wasiat perpisahan beliau di event akbar saat berhimpunnya seluruh jemaah haji di tempat yang paling mulia di musim haji, yaitu di Padang Arafah. Nabi mengingatkan, karena waktu tak pernah berhenti berputar, jam terus akan bergerak sehingga membuat manusia tidak bisa lepas dari waktu. Kita tidak bisa melepaskan diri dari waktu dalam kehidupan kita. Lepas dari waktu itu artinya manusia itu sudah menjadi jenazah, sudah menjadi mayat, karena dia sudah pindah ke alam lain yang tidak terikat lagi dengan ruang dan waktu seperti kita hidup di dunia ini. Karena itu kita berpacu dengan waktu, menciptakan perubahan, menyongsong cita peralihan, pertukaran suasana ke arah yang lebih baik dan lebih ideal, membuat sejarah baru, yaitu dengan melakukan evaluasi dan rancang bangun atau rekonstruksi untuk masa depan. Itulah yang sering kita sebut dengan istilah muhasabah. Dari hasaba, yuhasibu, muhasabah. Muhasabah itu dari kata-kata hasiba, berhitung, membuat perhitungan. Ada juga yang mengartikan muhasabah itu artinya koreksi diri, introspeksi, refleksi, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam perubahan waktu ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, evaluasi, muhasabah. Dan yang kedua, melakukan rekonstruksi, merancang masa depan. Ada kalimat-kalimat berharga dari para ulama-ulama kita dalam bahasa Arab. Mereka mengatakan terkait masalah ini, innal mu'mina baina makhafatain. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu dia akan senantiasa terus di dalam dua kecemasan. Makhafatain, dua ketakutan, dua kecemasan. Apa itu dua kecemasan? Baina ajilin qad mada, la yadri mallahu fa'ilun bihi. Kecemasan yang pertama antara waktu yang telah berlalu, yang tidak bisa diraih kembali, yang kita tidak tahu bagaimana perhitungan Allah terhadap waktu kita yang telah berlalu itu. Wa baina ajilin qad baqiya, la yadri mallahu qadin fihi. Dan di antara masa depan yang kita tidak tahu bagaimana takdir, qada dan qadar Allah terhadap diri kita pada waktu yang akan datang itu. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama,
Setelah menyebutkan innal mu'mina baina khafatain baina ajilin qad madha la yadri mallahu fa'ilun bihi wa baina ajilin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi, mereka mengatakan falyakhudhil mu'minu nafsahu li nafsi, hendaklah seseorang itu mengambil pelajaran apa yang menguntungkan buat dirinya. Saudara-saudara yang berbahagia, muhasabah atau upaya untuk mengoreksi diri itu kita perlukan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap dalam keadaan sadar bahwa kita ini berada di dalam perputaran waktu dan masa itu. Seorang pedagang apabila sudah akhir tahun, dia akan melakukan perhitungan untung dan rugi. Sederhana saja, siapapun pedagangnya di akhir tahun dia akan, untungkah saya pada tahun ini atau justru merugi. Itu namanya muhasabah. Di samping muhasabah harus ada rekonstruksi, merancang masa depan yang lebih baik. Dari hasil evaluasi itu kita akan mengetahui di mana kelemahan kita, di mana kekhilafan kita, untuk kita perbaiki pada waktu yang akan datang. Tanpa evaluasi dan rekonstruksi ini, kita tidak akan pernah maju di dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kita. Saudara-saudara yang berbahagia, amanat terbesar dan amanat terbesar yang disampaikan, yang dipikulkan oleh Allah kepada kita, a'zamul amanati amanatul nafs. Amanat terbesar adalah amanat terpeliharanya diri, melebihi besarnya amanat anak dan harta. Kalau amanat harta dan anak itu disebutkan dalam surat Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah, peliharalah diri kamu dan diri anak-anakmu dari api neraka. Itulah tugas kita di dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, saya mempunyai tugas untuk melindungi diri saya dan diri keluarga saya untuk tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam surat Syura yang sudah kita kutip tadi disebutkan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugi terhadap dirinya, dan dia rugi juga terhadap keluarganya pada hari kiamat. Pangkal kerugian adalah merugikan diri sendiri dan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Para ahli ilmu mengatakan bahwa al-muhasabah min daruriyati syar'iyyah. Muhasabah itu adalah keniscayaan syariat, kemestian syariat, di mana kaum muslimin tidak boleh melewatkannya begitu saja. Kenapa? Karena dalam konteks ini manusia itu adalah merupakan anak waktu. Ia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dari waktu ke waktu setiap muslim wajib mengevaluasi diri. Kebaikan apa yang sudah saya hasilkan hari ini? Bagaimana saya menebus kesalahan, memperbaiki diri, memulihkan nama baik, meraih kejayaan dan seterusnya pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena dalam berlalunya waktu manusia tidak bisa keluar dari dua keadaan. Imma muhsinan wa imma qasiran. Boleh jadi ia menjadi orang yang baik dan terpuji, atau justru menjadi orang yang tidak luput dari kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Oleh karena itulah Allah sangat menyayangi hambanya ketika dia mengatakan di dalam surat Hud ayat 114 apa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Manusia itu makhluk yang lemah, tidak terlepas daripada perbuatan dosa, perbuatan khilaf, perbuatan sayyiat.
Tetapi Allah mengatakan apa? Sesungguhnya perbuatan baik itu akan dapat menggusur perbuatan yang tidak baik. Tetapi syaratnya harus disadari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapuskan suatu perbuatan yang buruk. Ada salah seorang ulama namanya Imam Ibnul Arabi. Jadi ada dua itu, ada Imam Ibnu Arabi, ada Imam Ibnul Arabi. Nah, yang ini pakai dalam Ibnul Arabi. Beliau lahir tahun 468 Hijriah, meninggal 543 Hijriah. Dia adalah salah seorang faqih, ahli fikih dari kalangan mazhab Malikiyah. Dia murid dari Imam Ghazali. Dia bercerita, apa katanya? Guru-guru kami, syekh-syekh kami setiap malam sebelum tidur suka melakukan muhasabah. Jadi guru-guru kami mempunyai tradisi sebelum tidur malam hari dia melakukan muhasabah, melakukan evaluasi, melakukan introspeksi. Mereka menyisir catatan harian mereka dari bangun tidur di hari itu sampai waktu tidur kembali. Ma yatakallamuna bihi, ucapan apa yang keluar dari lisan mereka. Ma yaf'alunahu, apa yang mereka sudah hasilkan dan kerjakan. Semuanya itu, kata Imam Ibnu Arabi, disisir satu persatu tanpa ada yang terlewatkan oleh para masyayikh, para guru-guru kami. Jika ternyata ada kesalahan dan kealpaan, mereka lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan berusaha mencari kesempatan untuk dapat memperbaiki semuanya itu. Jika ada kebajikan di hari itu, mereka bersyukur dan memohon pertolongan untuk dapat istiqamah di dalam kebaikan itu. Setelah itu barulah syekh, para guru-guru kami itu, mereka bisa tidur di malam hari. Barangkali tradisi ini bisa juga kita ikuti. Sebelum kita tidur pada malam hari, coba kita kenang-kenang lagi apa yang sudah saya lakukan sejak saya bangun tidur tadi pagi sampai tidur lagi. Kalau bisa diingat, kalau tidak bisa, dibuat catatan. Makanya kalau menurut saya seorang muslim itu harus punya catatan harian. Ya, punya catatan harian sehingga semuanya dicatat, kemudian sebelum tidur dilihat lagi apa yang sudah dilakukan pada hari itu. Karena bagaimanapun saudara-saudara, dan ini pernah juga saya sampaikan di majelis kita yang terhormat ini, konsep ruang dan waktu di dalam Islam itu sangat penting untuk ditadaburi oleh kita bersama. Ada ruang dan ada waktu. Manusia terikat selalu dengan ruang dan waktu. Tidak bisa manusia melepaskan diri dari waktu sekejap pun, atau melepaskan diri dari ruang. Nah, apa itu ruang dan apa itu waktu? Antara ruang dan waktu itu terdapat perbedaan yang sangat besar sekali. Dua-duanya adalah makhluk Allah, sama dengan kita. Allah menciptakan ruang dan waktu itu untuk kelengkapan hidup kita. Tanpa ruang dan waktu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tempat adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang dapat dilihat dengan indera, dirasa. Kan tempat itu, tempus itu kan macam-macam. Seperti kita sekarang ini, tempat kita di masjid. Nanti kita turun di halaman masjid, nanti kita di jalan raya, di pasar, di kantor, di rumah. Itu semua adalah tempat. Jadi tempat itu karakteristiknya yang pertama adalah dia konkret, bisa dilihat. Karakteristik yang kedua adalah tempat itu dia mempunyai 3 dimensi. Artinya apa? Bagaimana menjelaskan 3 dimensi? Kalau saya duduk di tempat ini, ya, saya punya depan dan punya belakang. Saya punya kanan dan punya kiri.
Saya punya atas dan punya bawah. Itu 3 dimensi. Itu karakteristik tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah dia two-way traffic. Saya bisa ke depan, saya bisa mundur kembali ke belakang. Saya bisa bergerak ke samping kanan, kemudian saya kembali ke samping kiri, tempat semula. Saya bisa naik ke atas, saya bisa turun ke bawah. Kayak tadi saya di bawah, ada tangga, saya naik ke atas ke tempat. Nanti selesai pengajian kita turun lagi ke bawah. Jadi dia two-way traffic. Itu tempat. Kalau waktu tidak begitu. Kalau waktu, kata para ulama, karakteristik yang pertama adalah dia abstrak. Waktu itu tidak bisa kita lihat, meskipun bisa kita rasakan. Tidak ada orang yang bisa melihat waktu. Mana waktu itu? Dia abstrak, tidak konkret seperti tempat tadi. Kalau jam itu bukan waktu. Jam itu adalah alat untuk menunjukkan waktu, tapi dia bukan waktu. Waktu ada apa? Tidak, waktu ada. Tapi mana waktu? Dia abstrak, tidak bisa kita indra. Yang kedua, karakteristik waktu, dia hanya satu dimensi saja. Kalau waktu itu berjalan ke depan, tidak pernah ada waktu yang bisa kita mundurkan ke belakang. Saya tidak bisa kembali ke hari kemarin. Jangankan ke hari kemarin, ke tadi pagi saja saya nggak bisa kembali, karena waktu itu dia berjalan ke depan. Kalau waktu sudah berlalu, sudah selesai. Kita tidak akan ketemu lagi. Kita tidak akan ketemu lagi dalam kehidupan kita dengan tahun 2024. Tidak mungkin. Apalagi tahun 2023, apalagi tahun 2022. Karena dia hanya satu dimensi saja. Beda dengan tempat tadi. Kalau tempat itu ya bisa bolak-balik, two-way traffic. Kemudian waktu itu bergerak terus, beredar terus di kalangan manusia di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang bisa menyetop waktu. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang ahli fisikawan dari ITB tentang masalah waktu ini. Dia mengatakan, pernahkah kita melihat sebuah tayangan video? Kan kita punya remote-nya itu. Sedang berjalan video itu, coba kita tekan stopnya, berhenti dia. Ketika itu berhenti, maka berhenti kehidupan. Jadi tidak bisa kita menyetop waktu. Waktu itu akan berjalan terus. Manusia selalu akan terlibat dengan waktu. Kalau kita salah tempat, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kita salah waktu, nah disinilah musibahnya. Waktu itu tidak bisa kita raih kembali. Kita tidak bisa kembali ke hari kemarin. Yang ada hanyalah penyesalan-penyesalan. Orang-orang kafir dan orang-orang zalim di hari kiamat, mereka ditimpa oleh rasa menyesal ini. Karena apa? Karena mereka tidak bisa kembali ke dunia lagi. Walaupun mereka memohon, kembalikanlah aku ya Allah ke dunia lagi sebentar saja, sehingga aku bisa berbuat amal saleh. Kata Tuhan, gak bisa. Fir'aun ketika dia sudah hampir tenggelam di Laut Merah, air sudah sampai di tenggorokannya dan dia sudah kelelep, baru dia ketika itu mengatakan, ini tubtul ana, sekarang saya tobat. Tapi sayang, waktunya sudah terlambat, karena dia sudah diambang kematiannya. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan taubat itu lakukan sebelum datang ajal. Kalau sudah datang ajal, selesai, tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Saudara-saudara yang berbahagia, para ulama juga mengatakan al-muhasabatu min daruriyatil kauniyah. Muhasabah itu adalah tuntutan yang bersifat tabi'i,
tuntutan yang bersifat kealaman. Manusia anak tradisi, ia punya masa lalu, masalafa min zunubihi, yaitu dosa lampau di mana manusia tidak bisa menghindarinya, sedang tidak ada yang tahu apakah dosa itu Allah ampuni atau tidak. Sebab manusia ini tempatnya kekeliruan dan kesalahan. Sebagaimana kita sering pernah mengatakan, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusiawi kalau orang lupa dan orang salah. Yang tidak manusia itu apabila dia berkekalan dalam kesalahan itu, tetap saja dalam salah, nggak mau menyadari kesalahannya. Dari penilaian masa lalu ini manusia bisa merancang potret masa depannya. Fa aina tadhhabun. Dalam Al-Quran ada pertanyaan dari Allah, aina tadhhabun? Kamu mau kemana? Ente mau kemana? Aina tadhhabun? Hendak kemana ia melangkah? Terhadap masa lalunya itu manusia cenderung untuk lupa. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nasiya ma qaddamat yadahu. Manusia itu cenderung lupa terhadap apa yang sudah pernah dilakukannya dengan tangannya. Surah Al-Kahfi ayat nomor 7. Padahal Allah melarang kita untuk melupakan masa lalu. Masa lalu tidak boleh kita lupakan. Walaupun kita harus menatap masa depan. Ada orang yang terlalu berat memikirkan masa lalu, lupa memikirkan masa depan. Atau sebaliknya dia masa depan saja yang dilihat, masa lalunya enggak dilihat. Kayak orang naik mobil, kan ada kaca spion. Kaca spion itu gunanya untuk apa? Untuk melihat ke belakang. Tapi jangan sering-sering lihat ke belakang. Kalau kita terfokus pada kaca spion di mobil, bisa nabrak orang di depan kita. Justru kaca di depan mobil kita itu untuk masa depan itu lebih lebar daripada spion. Spion itu hanya kiri kanan dan ada di depan kita kaca kecil. Allah menyebutkan, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena siapa yang melupakan Allah, Allah akan melupakan orang itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya. Siapa dia sebenarnya? Oleh karena itu kita perlu berzikir, ingat kepada Allah di dalam berbagai keadaan dan kondisi. Saudara-saudara, rekaman masa lalu ini di hadapan Allah tidak akan pernah hilang atau punah. Semua ada catatannya. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam hadis, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhara. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Semuanya tersimpan, rekodnya dengan rapi dengan adanya malaikat kiri kanan kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada malaikat yang bertugas di waktu salat subuh datang mencatat, di waktu salat asar naik ke langit untuk melaporkannya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada malaikat yang menghimpun catatan manusia setiap hari Senin dan melaporkannya kepada Allah pada hari Kamis. Jadi laporan malaikat kepada Allah itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Nah, tahunan itulah pada bulan Sya'ban nanti. Nah, sekarang kita berada pada bulan Rajab. Pada bulan Sya'ban nanti itu laporan tahunan akan diberikan oleh malaikat kepada Allah terhadap catatan manusia. Apa dalilnya kita harus wajib untuk bermuhasabah? Dalil Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada salah seorang ulama dari Singkit, ya, dari Mauritania, namanya Imam Singkiti. Dia pernah mengatakan begini mengomentari ayat ini: fi hadhil ayah al-karimah hathallahu ala taqwallah fil jumlah waqtaranat bil hathi ala an-nazar wat ta'ammul fi ma qaddamat kullu nafsin lighat wa takarrara al-amru fiha bi taqwallah mimma yadullu ala shiddatil ihtimam wal inayati bi taqwallah. Jadi Imam Syinkiti ini punya tafsir namanya tafsir Adwaul Bayan. Imam Syinkiti mengatakan ayat yang mulia ini menyuruh kita berada di atas jalan ketakwaan secara optimal. Perintah meraih takwa ini diikuti oleh perintah untuk memikirkan dan merenungkan peristiwa masa lalu dan kejadian yang akan datang. Dalam penyebutan dua mata rantai masa lalu dan masa depan ini, ketakwaan itu menjadi pendampingnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu bertaburan ayat-ayat perintah untuk bertakwa. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kemudian diiringi dengan berbagai perintah-perintah yang lain. Dalam surah Ali Imran yang lebih tegas lagi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah Anda kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Artinya bertakwa secara optimal. Saya baca di dalam sebuah tafsir, ketika Nabi menyampaikan ayat ini, para sahabat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami gak sanggup bertakwa dengan secara optimal itu. Oleh karena itu turun ayat dalam surah apa itu Pak Zainul? Fattaqullaha mastata'tu. Ayat apa itu Pak Suprapto? Di ayat berapa itu? Fattaqullaha mastata'tu. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu adalah sebenarnya merupakan keringanan dari Allah terhadap keberatan para sahabat ketika Nabi mengatakan bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, takwa yang optimal. Tapi para sahabat mengatakan itu sulit, sangat sulit. Oleh karena itu Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Anda kepada Allah semampu Anda. Tapi kadang-kadang manusia diukurnya kemampuannya dulu, baru dia bertakwa kepada Allah. Harusnya tidak, bertakwa saja, nanti akan nampak kemampuanmu di mana di situ. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian dalil yang kedua berasal dari athar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Thabit ibn al-Hajjaj qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu akhafu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yawma wa tazayyanu lil ardil akbar. Dari Thabit bin Hujjaj, ia berkata, Khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah khutbahnya. Nah, Umar mengatakan, hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung diri kalian. Evaluasilah diri kalian terlebih dahulu sebelum Allah melakukan evaluasi terhadap diri kalian. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah. Karena dengan hitungan dan timbangan itu dapat meringankan hisab kalian kelak. Hisablah diri kalian terlebih dahulu dan hiasilah diri kalian dalam rangka menghadapi penampakan amal-amal secara besar-besaran. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para ulama mengatakan begini. Kalau kita sudah tahu tadi
betapa kita harus bermuhasabah dalam kehidupan ini. Ulama menyebutkan ada jenis-jenis muhasabah. Jenis-jenis evaluasi diri itu ada beberapa macam. Yang pertama mereka mengatakan al-muhasabatun nafsi qablal amal. Evaluasi diri sebelum melakukan perbuatan, yaitu dengan merencanakan dan meyakinkan diri akan kebaikan dan kebenaran amal yang akan dilakukan itu dengan bismillah, disertai rasa penuh harap dan tawakal kepada Allah, ia melaksanakan perbuatan itu. Imam Hasan Al-Basri, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak memikirkan apa yang dicita-citakannya, meskipun bagi Allah ia dipandang kelamaan atau tersalib oleh orang lain. Jadi evaluasi muhasabah bisa kita lakukan sebelum melakukan perbuatan. Dengan cara apa? Dengan cara merencanakan dan meyakinkan diri kita, ini perbuatan baikkah yang saya lakukan ini atau justru perbuatan tidak baik? Apa dampaknya perbuatan baik yang saya lakukan ini, dan apa dampaknya kalau perbuatan buruk yang kita lakukan? Kemudian yang kedua, ulama mengatakan muhasabatun nafsi ba'dal amal. Kalau yang tadi sebelum berbuat, adakan evaluasi dengan perencanaan yang bagus. Kemudian yang kedua, evaluasi diri setelah pelaksanaan amal. Setelah amal itu dilakukan, bentuknya ada 3. Pertama, evaluasi untuk mengukur kemampuan. Yang kedua, evaluasi untuk memastikan bahwa perbuatan itu lebih baik dilakukannya. Dan yang ketiga, evaluasi diri dari amal perbuatan yang ibahah. Apakah perbuatan itu layak ia teruskan atau ia tinggalkan. Tarkuhu ma la ya'ni. Itulah perencanaan yang matang. Jadi sebelum berbuat, lakukan evaluasi. Setelah berbuat, lakukan evaluasi, sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari hal itu. Sekarang apa tujuan dari evaluasi? Yang pertama, menajamkan semangat dan lebih meyakinkan diri dalam berbuat. Tajdidun niyah. Yang kedua, menghindari kejenuhan dan rasa malas. Yang ketiga, mencegah timbulnya tindakan kesembronoan dalam mengambil langkah kebijakan terhadap amalan harian atau amal-amal mingguan atau amal-amal bulanan atau amal-amal tahunan. Yang keempat, supaya kita tidak terjebak dalam tindakan futur. Nah, ini juga dalam beribadah ada satu keadaan di mana manusia itu futur. Futur itu artinya apa? Patah semangat. Semangatnya kendor. Nah, futur ini harus dihindari di dalam beribadah. Yang kedua, supaya kita jangan terjebak dalam sikap ghurur, tertipu dengan amal kita sendiri. Kita menyangka amal kita sudah banyak, padahal amal kita baru sedikit. Dan yang ketiga, supaya jangan kita terjebak dalam lahwun, dalam kesia-siaan. Kemudian yang keempat, supaya seseorang itu menjadi sempurna dan optimal dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Itmam amalil ubudiyyati lillahi wahda. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, pergantian akhir tahun ini, apakah itu tahun Masehi atau tahun Hijri, akan bermanfaat kalau kita lakukan dengan cara seperti yang sudah kita uraikan tadi. Melakukan evaluasi dan melakukan rekonstruksi. Melihat ke belakang, tetapi jangan terpaku melihat ke belakang, lupa melihat ke depan. Jangan pula terpaku melihat ke depan saja, tapi lupa melihat ke belakang. Sesekali kita menoleh ke belakang, apa yang sudah saya lakukan? Sehingga perencanaan yang kita lakukan akan dapat menjadi planning yang bagus di dalam memasuki pergantian waktu yang menjadi sunnatullah fil kaun terhadap kita umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada sifat futur,
sifat ghurur dan sifat lahun, kesia-siaan di dalam beramal, dengan selalu melakukan evaluasi dan rekonstruksi itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh kebajikan buat kita sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai umat, sebagai bangsa, dan sebagai orang yang hidup di alam Indonesia yang kaya raya ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dalam hal-hal yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari saya. Dan untuk itu saya memohon istighfar ampun kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.